Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait pengembangan kredit pada sektor pertanian, atau nanti juga kita akan bahas terkait kebijakan-kebijakan pertanian yang bergerak pada sektor pengembangan kredit itu sendiri. Nah, di sini perkenalkan, saya Rizka Angelina Cynthia. Nanti ada Eras Destian, ada Anita Sandiarti, ada Siti Muawana, dan ada Syifa Marifatul Hidayah. Oke, kita langsung masuk ke bab pertama. Sebelum masuk ke topik lanjutan, kita akan membahas dulu apa sih kredit pada sektor pertanian itu sendiri. Nah, kredit pada sektor pertanian itu sendiri merupakan program yang merupakan kredit massal dan sering bersifat politis. Nah, kredit yang bersifat massal ini seringkali memberikan beban berat kepada bank BUMN atau milik negara ya, khususnya bank pemerintah yang lebih dominan memberikan kredit pada sektor ini. Nah, kredit sektor ini juga termasuk kredit yang produktif dalam menghasilkan barang berupa bahan makanan utama rakyat di Indonesia. Lalu jika kita membicarakan kredit sektor pertanian ini, dengan sendirinya tidak akan terlepas dari pola tata hidup pertanian yang selalu terkait dengan keadaan alam, luas tanah garapan, pola tanam, dan musim. Untuk jenis-jenis kredit di sektor pertanian ini ada 4, yaitu ada kredit usaha tani, kredit kepada koperasi, kredit ketahanan pangan, serta ada program kredit usaha kecil daerah aliran sungai atau biasa disebut PKUK-DAS. Sebenarnya apa sih kredit usaha tani itu? Nah, kredit usaha tani ini merupakan kredit yang diberikan kepada para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui pembiayaan usaha tani dalam rangka intensifikasi padi, palawijaya, dan hortikultura. Nah, kredit ini juga disalurkan melalui kelompok tani atau KUD. KUD itu Koperasi Unit Desa, maupun LSM yang direkomendasikan oleh dinas-dinas terkait di luar perbankan. Lalu, apa sih kredit kepada koperasi? Nah, kredit kepada koperasi ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi di bidang agribisnis, terutama untuk pengadaan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen kepada koperasi. Nah, nanti itu kegiatan yang terkait dengan pengadaan dan penyaluran, serta sarana produksi pertanian, budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran hasil pertanian itu antara lain itu ada di kegiatan pengadaan padi, palawijaya, cengkeh, pupuk, dan hortikultura, lalu ada distribusi beras, gula pasir, minyak goreng, dan kedelai. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya pada program kredit usaha kecil ya. Nah, di sini tuh yang dimaksud kredit usaha kecil daerah aliran sungai itu merupakan kredit investasi yang digunakan untuk biaya pensertifikatan tanah atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani dan peternak di daerah aliran sungai. Nah, kredit ini sendiri merupakan program pemerintah melalui Departemen Kehutanan bekerja sama dengan bank pelaksana dan instansi terkait lainnya. Nah, kredit ini sendiri juga sama, bersifat massal. Dan untuk pemberian kreditnya sendiri disesuaikan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK atas rekomendasi dari Dinas Teknis. Satu lagi kredit ketahanan pangan. Ini merupakan sebuah kredit investasi sama atau modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada petani, peternak, nelayan, dan petani ikan. Lalu juga ada di kelompoknya itu sendiri dalam rangka pembiayaan intensifikasi seperti yang tadi. Kurang lebih sama.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Eras Destian. Selanjutnya adalah resiko kredit sektor pertanian, yaitu kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian kepada tanaman yang pada akhirnya berpengaruh pada pembayaran kredit yang telah diberikan bank. Next. Selanjutnya, asuransi kredit dan penjamin kredit. Nah, asuransi kredit ini sendiri merupakan upaya bank dalam mengalihkan atau membagi resiko kredit bermasalahnya. Dengan kemampuan menganalisa kredit yang lebih cermat, akan mengurangi atau memperkecil adanya kredit bermasalah atau non-performing loan, sehingga akan menetapkan premium risk yang lebih rendah pula. Dengan demikian, akan menekan fee penjaminan kredit yang dibebankan pada debitur. Ada beberapa pendekatan dalam mengukur risiko kredit, dari pendekatan tradisional sampai pada pendekatan model baru yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan industri perbankan itu sendiri. Sedangkan penjamin kredit itu adalah kegiatan pemberian penjaminan kepada debitur bank, baik koperasi, usaha kecil dan menengah, yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dan perbankan atau badan usaha pemberi kredit. Next. Selanjutnya, perbedaan fungsi penjamin resiko kedua lembaga. Yang pertama, dalam asuransi kredit resiko, yang dijamin adalah resiko bank, sedangkan dalam penjaminan kredit, maka yang dijamin adalah debitur. Yang kedua, dalam penjaminan kredit dikenal adanya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat kemacetan kredit debitur. Yang ketiga yaitu resiko yang dijamin asuransi sebesar 100% dari nilai resiko yang dijaminkan, sedangkan dalam penjaminan kredit berkisar antara 70-80% dari pokok atau plafon kredit. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Anita Sandiarti. Saya mulai. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan kredit pada sektor pertanian. Ya, arah kebijakan perbankan pada tahun 2008 tetap ditekankan pada peningkatan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Sektor perbankan rupanya masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, artinya perbankan tetap menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional. Karena peran ini pula lah industri perbankan menjadi begitu disorot dan diawasi. Berita baiknya, perkembangan yang dicapai industri perbankan belakangan ini lumayan pesat. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga atau DPK, dan kredit pasca krisis beberapa tahun silam terus meningkat. Nah, setelah terjadi peningkatan fungsi intermediasi, harus diakui bahwa peningkatan tersebut belum terlihat optimal. Karena permintaan atau demand kredit dari sektor real masih terbatas. Belum lagi pelaku perbankan yang cenderung risk averse alias menghindari resiko dan operasi bank yang belum efisien. Next. Nah, selanjutnya kredit sektor pertanian ini pada umumnya kredit program yang bersifat kredit massal atau bersifat kelompok dengan dana dari likuiditas Bank Indonesia. Proses kredit program dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani, lalu menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Nah, RDKK ini tuh disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tersebut. RDK tersebut kemudian diajukan kepada petugas penyuluhan lapangan atau PPL untuk mendapatkan persetujuan teknis. Nah, setelah ditandatangani petugas PPL, RDKK tersebut diajukan kepada dinas teknis, yaitu dinas yang membidangi pertanian.
Setelah disetujui oleh dinas teknis, baru diajukan pada bank yang dituju atau bank pelaksana. Next. Berkas permohonan kredit dengan dilampiri RJKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis terkait tersebut, selanjutnya akan dianalisa kelayakan oleh bank. Nah, bank baru dapat memutuskan menerima ataupun menolak permohonan kredit tersebut dalam melihat pola penyalurannya, yaitu apakah kredit dengan pola penyaluran executing ataupun kredit dengan pola penyaluran channeling. Next. Mulai. Kemudian akan dilanjutkan dengan saya, Siti Muawana. Kebutuhan kredit. Pada sektor pertanian, kegunaan kredit secara teori dapat diperhitungkan kegunaannya, tetapi dalam praktek sukar dijajaki kebenarannya. Di sektor pertanian, penerapan kredit agar tercipta suatu tujuan pemberian kredit yang aman, untung, dan manfaat membutuhkan suatu kejelian karena sangat tergantung pada kondisi alam. Next. Kemudian ada peranan instansi dan pihak-pihak di luar perbankan. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang telah menghapuskan adanya kredit likuiditas Bank Indonesia, maka sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, tetapi merupakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank, sehingga dana tersebut akan menjadi dana yang berbunga mahal. Fasilitas kredit sektor pertanian. Dengan telah dicabutnya kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka sulit mengharapkan bank-bank umum secara sukarela untuk mengubah visi dan misinya perbankan untuk mendukung pengembangan kredit pada sektor pertanian. Tanpa adanya kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan otonomi daerah, kesinambungan pengembangan kredit pada sektor pertanian ini akan terganggu karena tingginya resiko kegagalan pengembalian kredit dan lemahnya akuntabilitas serta tidak jelasnya pertanggungjawaban dalam pemberian kredit pada sektor pertanian. Dengan semakin dikuranginya kredit likuiditas Bank Indonesia, maka perbankan nasional dituntut untuk menggali sendiri dana-dana murah baik dari masyarakat maupun dari kerjasama dengan pihak ketiga agar tetap eksis mengembangkan kredit pada pengusaha ekonomi lemah pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya sesuai dengan fungsinya bank sebagai penyedia modal atau pemberi fasilitas kredit. Next. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kredit sektor pertanian ini ada 4 kebijakan. Yang pertama ada paket kebijakan 1 Juni tahun 1983, di mana kebijakan 1 Juni ini merupakan suatu tonggak awal deregulasi yang ditempuh yang secara mendasar telah merombak sistem perkreditan nasional kita. Yang kedua ada paket kebijakan 27 Oktober 1988, di mana tujuan dari paket kebijakan ini merupakan untuk kemandirian bank dalam menghimpun dana masyarakat seluas-luasnya. Yang ketiga ada paket kebijakan tanggal 28 Februari tahun 1991, di mana kebijakan ini pada intinya merupakan kelanjutan dari paket kebijakan tahun 1988, khususnya tentang penyempurnaan, pengawasan, dan pembinaan bank. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 yang diundangkan pada tanggal 26 September tahun 1945 terkait tentang usaha kecil.
Undang-undang ini diharapkan dapat memberdayakan usaha kecil sehingga menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Selanjutnya akan dibahas dengan saya, Siva Marifatul Hidayah, mengenai hasil analisa pada penelitian berkaitan dengan pengembangan kredit sektor pertanian, yaitu tinjauan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Next. Terdapat peluang untuk mengadakan regulasi mengenai sistem dan mekanisme untuk meningkatkan pengembangan kredit pada sektor pertanian. Regulasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan, mengintegrasikan, atau menghubungkan beberapa unsur dalam sebuah sistem dan mekanisme yang terpadu. Unsur tersebut terdiri dari bank yang memberikan kredit pada sektor pertanian, lembaga asuransi atau penjamin yang akan menjamin kelancaran pemberian kredit, serta lembaga yang mengkoordinasikan semua pembinaan dan pengawasan teknis pada kredit sektor pertanian ini. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme tersebut, diperlukan perubahan pada peraturan yang ada, khususnya terkait dengan pemberian kredit pada sektor pertanian. Next. Nah, bank dalam pemberian kredit selalu terikat pada aturan hukum. Selalu terikat pada aturan hukum yang berlaku. Dalam pemberian kredit pada sektor pertanian ini terjadi kontradiksi kepentingan, yaitu di satu sisi bank atau pemerintah Indonesia mengupayakan pengembangan kredit pada sektor pertanian, tapi di sisi lain penekanan prinsip kehati-hatian dalam sektor penyalurannya dengan pembebanan resiko pada setiap penurunan kualitas kredit tanpa adanya perlakuan khusus. Next. Setelah berakhirnya kredit likuiditas Bank Indonesia, maka kendala dan kesulitan petani dalam mengakses kredit perbankan semakin tertutup rapat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendekatan perbankan yang lebih menekankan dan mementingkan persyaratan formal, yaitu bank teknis, menjadikan sulit dipenuhi oleh para petani. Karakteristik dan kondisi petani yang belum sesuai dengan ketentuan bank, bank teknis, serta peraturan perundang-undangan yang belum berhasil menciptakan sistem dan mekanisme yang bisa menjembatani kesenjangan sikap perbankan dan karakteristik petani pada dunia perbankan, di mana peraturan tersebut kurang jelas, tegas, dan adanya ketidaksinkronan antara yang satu dengan yang lain. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait kebijakan-kebijakan yang ada pada sektor pertanian, terutama pada kebijakan kredit. Mungkin untuk teman-teman yang belum jelas atau misalnya ada pertanyaan terkait materi kami, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan diskusi bersama di kolom komentar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.